Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hai Iona. Ekspresi wajah Iona berubah datar. Cika elah ganggu aja sih. Siapa lagi orang yang membuat Iona bad mood seketika kalau bukan Sharon? Dengan malas, Iona menghampiri Sharon. Mau ngapain? Tanya Iona to the point. Tanpa membuka pagar. Mau jenguk Arkan. Dia lagi sakit kan? Ucapnya. Iona diam. Kok dia bisa tahu? Bingung ya, gimana aku bisa tahu? Sharon terkekeh. Aku sempet ketemu Arkan waktu itu di pet shop. Mukanya kelihatan pucat gitu. Oh ya, sekalian mau kasih kado pernikahan untuk kamu dan Arkan. Iona menatap sebuah paperback yang ditenteng Sharon. Maaf ya Said M. Sharon, ini masih pagi. Kalau mau bertamu, silahkan datang lagi kapan-kapan. Kalau perlu gak usah sekalian. Sambung Iona. Aku mau jenguk Arkan. Suami saya sehat, gak sakit. Masa? Sharon menatap Iona tak percaya. Serah. Ucap Iona seadanya. Niat aku baik loh, Iona. Niat baik emangnya cuma jenguk orang sakit. Sedekah, infak, itu juga niat baik. Sharon terkekeh. Ini rumahnya Arkan, tapi kenapa kamu yang berkuasa? Iona mengangkat sebelah alisnya. Iona kemudian mengangkat tangannya, yang memperlihatkan cincin nikahnya. Masih gak paham? Paham kok. Ya udah, jadi silahkan Anda pulang. Gak mau. Iona mengerutkan dahinya menatap Sharon kesal. Hasrat ingin menendang Sharon sedang Iona tahan. Aku butuh bukti, ucap Sharon. Butuh bukti yang akurat. Pilih, mau kartu keluarga atau buku nikah. Sharon terkekeh. Gak usah pamer juga kali. Iona tersenyum sinis. Ups, panas ya. Apanya yang panas? Loh, gumam Iona. Hah, apa? Tanya Sharon. Oh gak apa-apa. Singkat Iona. Untung budek, gumam Iona. Aku butuh bukti langsung. Lihat kondisi Arkan secara langsung, baru aku percaya. Ucap Sharon. Iona mengerutkan dahinya. Maaf lo siapa? Oh belum kenal ya. Kenalin nih, Sharon mantan pacarnya Arkan. Iona berdecih. Mantan pacar kok bangga? Ya gak apa-apa. Seenggaknya pernah jadi pemilik dia. Basi banget. Udah deh pulang. Mantan pacar tuh cuma masa lalu, pantesnya dibuang jauh-jauh. Kayak ini nih. Iona memungut dedaunan kering lalu membuangnya ke tempat sampah. Bye. Ucap Iona lalu masuk ke dalam rumah tak memperdulikan Sharon yang kesal setengah mampus. Namanya kuman pasti harus dibasmi. Sama kayak pelakor harus dimusnahkan. Iona, siapa? Tanya Arkan saat Iona kembali duduk di sofa. Saiton. Jawab Iona malas. Mau ngapain dia? Dih kepo banget. Arkan mengerutkan dahinya. Nanya doang Iona. Gak boleh nanya tentang dia. Ya udah oke. Ucap Arkan mengalah. Iona mencebikkan bibirnya lalu kembali menyuapi Arkan bubur. Nih lagi. Tadi Sharon bilang, dia mau jenguk kamu. Dan katanya kamu lagi sakit. Kok dia bisa tahu? Ucap Iona dengan tatapan curiga. Iya, aku ketemu dia dan dia sempet bilang muka aku pucat waktu di pet shop. Iona mengangguk-anggukan kepalanya. Pak Arkan gak bohong. Selesai makan, kini Iona menyuruh Arkan untuk meminum obat. Gak usah minum obat lah. Ucap Arkan malas saat melihat obat-obatan di meja. Ih ya harus minumlah mas. Biar kamu cepet sembuh. Gak usah, dicium sama disayang kamu aja langsung sembuh. Iona menahan tawanya. Udah tua masih aja manja. Apaan sih? Mas yang bener mas. Bener cantik. Iona menghela napasnya. Ya udah gini deh, kamu minum obatnya, nanti aku kasih hadiah. Arkan mengerutkan dahinya. Hadiah apa? Minum dulu, nanti kamu bakalan tahu.
Ucap Iona lalu memberikan sebutir obat kepada Arkan. Arkan mengambil obat lalu menatap Iona. Jangan bohong ya. Enggak. Ucap Iona serius sambil menggelengkan kepalanya. Arkan mulai meminum obat, lalu setelah selesai Iona langsung merengkuh wajah Arkan lalu mencium kedua pipi Arkan dan terakhir bibir Arkan. Kap. Arkan terdiam kaku, menatap Iona tak percaya. Itu hadiahnya. Sekarang kamu istirahat. Ucap Iona sembari merapikan alat makan dan obat-obatan. Udah minum obatnya? Tanya Arkan. Udah. Kenapa emang? Minum lagi biar dicium kamu lagi. Ucap Arkan dengan senyuman. Plak. Iona menampol lengan Arkan. Overdosis. Sekarang kamu istirahat gak? Arkan mengulum senyum. Jangan senyum. Kamu gak makan? Tanya Arkan sembari bangun dari duduknya. Iya ini aku mau makan. Makanya kamu istirahat. Ayo. Iona berjalan memasuki kamar sambil memeluk lengan Arkan dan menariknya menuju ranjang. Arkan mulai berbaring lalu Iona menyelimuti tubuh Arkan hingga dada. Iona, temenin aku. Ucap Arkan sembari menahan tangan Iona. Iona membelalakkan matanya. Apa? Temenin. Iona mengerjapkan matanya. Gak salah denger nih. Siapa? Aku. Aku gak salah denger nih. Kamu masih bisa dengarkan? Arkan bertanya balik. Iona langsung menatap Arkan dengan kesal. Pak Arkan. Arkan tersenyum. Lagian pura-pura gak dengar. Iona mencebikkan bibirnya. Ligiin piri-piri dingir. Bukan pura-pura, tapi gak ngangka aja kamu jadi manja gini. Arkan tidak menjawab. Pria itu malah menepuk-nepuk kasur di sebelahnya. Sini. Iona terdiam sejenak menatap Arkan. Tapi aku mau nyusun laporan magang Mas. Nanti aja, nanti aku bantuin. Ucap Arkan. Iona menurut. Ya udah deh. Iona naik ke atas ranjang lalu ikut berbaring di samping Arkan. Tangan Arkan dengan tiba-tiba melingkar di pinggang Iona membuat Iona terkejut. Elusin kepala aku. Ucap Arkan. Iona melebarkan matanya. Apa? Elusin, cantik. Iona menahan senyum, lalu secara perlahan Iona mengelus kepala Arkan. Kini posisi mereka, Arkan yang berada di dalam dekapan Iona. Manja banget ya loh. Ucap Iona tak habis pikir. Arkan tidak menggubris ucapan Iona. Ia perlahan-lahan mulai memejamkan matanya. 15 menit kemudian, Iona yang hampir ikut tertidur membuka matanya spontan. Ia lalu mengintip Arkan yang sudah tertidur pulas. Huf, tidur juga akhirnya. Gumam Iona. Dengan hati-hati, Iona melepaskan tangan Arkan yang melingkar pada pinggangnya. Berhasil. Iona turun dari ranjang, menatap Arkan sejenak sambil mengusap kepalanya. Cepet sembuh Mas Arkan, lalu mulai mengerjakan laporan magangnya. Jadi mulai besok, Iona sudah selesai magang. Mall, pukul 15. Arkan dan Iona sekarang berada di tempat pusat perbelanjaan. Mereka membeli beberapa bahan makanan karena nanti malam, kedua orang tua mereka akan berkunjung. Sekaligus membeli keperluan yang sudah menipis. Pewangi, ucap Iona mendikte. Arkan berjalan mencari pewangi sembari mendorong stroller belanjaan, dengan Iona yang mengekori di belakang. Sini aku aja yang bawa stroller. Gak usah, aku udah sehat. Potong Arkan tanpa bantahan lalu kembali mendorong stroller. Udah, terus, tanya Arkan sembari menaruh pewangi ke stroller. Pembalut sayap, ucap Iona. Arkan mengerutkan dahinya mendengar ucapan Iona. Pembalut, bukankah Iona sedang hamil? Pembalut, buat Jasmine Mas. Dia lagi sembilangin jadinya sekalian nitip. Gak sanggup ke minimarket katanya. Anak aku gak apa-apa kan? Arkan mengelus perut Iona spontan. Wajahnya panik. Iona langsung menyikut Arkan. Anak kita. Arkan mengangguk. Anak kita gak apa-apa kan? Iona tersenyum. Sehat Mas di dalam perut aku. Ucapnya lalu ikut mengelus perutnya. Arkan menghela napas lega. Pria itu kemudian beranjak mencari pembalut diikuti Iona yang mengekori sekaligus mengambil barang yang dibutuhkan. Iona, yang mana?
Tanya Arkan sambil menatap bingung jajaran macam-macam produk pembalut. Iona segera mengalihkan pandangan ke Arkan dan ikut menatap apa yang Arkan lihat. Yang ini bukan. Tunjuk Arkan. Bukan, Jasmine nitip yang biasa bukan yang dingin. Ucap Iona. Arkan mengerutkan dahinya. Apa bedanya? Ya beda pokoknya. Privasi cewek. Arkan diam tidak menjawab dan kembali mencari barang. Ini. Tunjuk Arkan yang lain. Iona menggeleng. Bukan, itu mah gak ada sayapnya. Arkan kembali mengerutkan dahi bingung. Apa bedanya sih? Emang sayapnya buat apa? Biar bisa terbang. Iona menahan tawanya, lalu menatap sekitar dengan malu. Karena ucapan Arkan membuat beberapa orang menoleh ke arahnya. Iona menyikut kecil pinggang Arkan. Ih mas, kenapa? Tanya Arkan terkejut. Iona menghela napasnya lalu mengambil 2 pek pembalut dan menaruhnya di stroller belanjaan. Jangan diomong juga, bisik Iona dengan kesal. Arkan terkekeh sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Pukul 18 WIB, Arkan dan Iona selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, kemudian mereka melanjutkan berzikir dan berdoa. Arkan yang berada di depan menjadi imam menoleh menatap Iona. Iona langsung mencium tangan Arkan. Ayo mas, ajak Iona. Ayo apa? Tanya Arkan sembari rebahan di kaki Iona yang bersila. Dih kok malah tiduran sih? Ucap Iona kesal. Mama dan papa mau datang, namun Arkan justru malah santai. Arkan tidak merespon ucapan Iona. Ia malah asik memejamkan matanya, tidur di pangkuan Iona. Iona menatap Arkan dengan kesal. Bisa-bisanya dia malah nyantai. Mas. Iona menepuk pelan kening Arkan sesekali menyugar rambut Arkan. Ayo cepet buat makanan. Waktunya udah gak keburu ini. Iona memejamkan matanya sembari mengatur napasnya. Sabar Iona. Kap. Iona tiba-tiba mencium kening Arkan dan hal itu membuat Arkan membuka matanya. Udah dicium. Ayo bangun, gak boleh mageran. Iona berusaha mengangkat kepala Arkan agar bangun. Namun nihil, kepala Arkan sangat berat. Berat dosa nih Pak Arkan. Pak Arkan ih. Ucap Iona kesal. Sininya kurang. Arkan mengetuk-ngetuk kedua pipinya. Ya makanya bangun, nanti dicium. Cium dulu baru aku bangun. Iona diam. Sabar Iona. Menuruti Arkan, Iona pun mencium kedua pipi Arkan. Arkan tersenyum lalu bangun dari posisinya. Arkan dan Iona kemudian membereskan peralatan sholat. Iona, panggil Arkan. Apaan? Tanya Iona yang sedang mencepol rambutnya dengan jedai. Arkan menghampiri Iona dan melihat leher jenjang istrinya itu. Kasih 1 kismark boleh juga nih, pikir Arkan. Iona menjentikkan jarinya di depan wajah Arkan membuat Arkan tersadar. Hayo mikirin apa? Tanya Iona sembari menyipitkan matanya. Arkan segera menetralkan wajahnya lalu menggeleng. Gak, lusa aku flight, ikut yuk. Hah, kemana? Tanya Iona heboh. Domestik sih. Jakarta, Bali. Ucap Arkan. Ih mau ikut. Ucap Iona girang dengan berbinar. Arkan tersenyum kecil melihat wajah berbinar Iona. Ia kemudian mengangguk lalu mengusap rambut Iona. Yes, ke Bali. Sorak Iona bahagia kemudian memeluk Arkan. Makasih Mas Arkan. Untuk apa? Udah buat Iona seneng. Arkan tersenyum dan membalas pelukan Iona. Sama-sama. Bahagianya kamu, hidup aku. Iona terduduk lesu di sofa sambil menatap Arkan dengan sendu karena akan flight pagi ini. Arkan menoleh, ia terdiam. Mengambil langkah, Arkan menghampiri Iona lalu menarik sang istri ke dalam pelukannya. Aku gak bisa ikut kamu, Hicks. Iona membalas pelukan Arkan, begitu erat. Karena perintah dari dosennya untuk wajib masuk, Iona terpaksa tidak jadi ikut Arkan ke Bali. Gak usah nangis. Arkan mengusap punggung Iona, menenangkannya. Gak bisa, ini udah nangis. Lirih Iona. Arkan terkekeh dan melerai pelukannya, lalu menyeka air mata Iona. Iona berdiri. Bakalan kangen kamu.
Arkan mencium pucuk kepala Iona. Arkan hanya diam, tak tahu harus berkata apa. Dirinya pun pasti akan merasakan hal yang sama, namun bagaimana lagi, pilot sudah menjadi pekerjaannya. Kalau ada waktu, aku ajak kamu kemanapun yang kamu mau, ucap Arkan. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku berangkat ya. Iona mengangguk, meskipun berat. Kabarin aku kalau udah gak sibuk. Nanti aku kirim tiket buat kamu nyusul ke Bali, ucap Arkan. Iona menatap Arkan sembari mengerucutkan bibirnya. Serius? Arkan mengangguk-anggukkan kepalanya. Serius? Udah ya jangan nangis. Iona mengangguk. Hormon kehamilan membuatnya sensitif. Kamu jangan lupa selalu kabarin aku. Arkan mengangguk lalu mencium bibir Iona lumayan lama tak lupa kedua pipi Iona. Hati-hati mas. Jangan lupa sholat. Iya bunda. Balas Arkan sambil mengacak rambut Iona. Iona terkekeh, lalu mengantarkan Arkan sampai teras. Supir segera meraih koper Arkan dan setelah itu mobil Arkan melaju pergi. Kampus, kelas. Setelah kelas selesai, Iona, Cia dan Thea masih berada di kelas. Minggu lalu, Reno ngenalin gue ke orang tuanya, tapi mereka gak setuju dan gak suka gue setelah tahu agama gue, ucap Cia sedih. Begitupun orang tua gue. Cia memang diketahui berpacaran dengan Reno, dan hubungan mereka adalah hubungan beda agama. Iona mengusap-usap punggung tangan Cia. Iona dan Thea diam, menatap Cia dengan prihatin. Reno serius sama lo? Tanya Thea. Dia bilang sih gitu. Tapi sejak kejadian itu, Reno kayak menghindar dari gue, ucap Cia sedih. Pandangannya kosong menatap depan. Seharusnya kan kalau serius itu saling support. Ini malah ngilang gak tahu kemana, pengecut banget. Gerutu Cia kesal. Positive thinking aja, mungkin Reno lagi cari jalan keluar tentang masalah kalian berdua, ucap Iona. Tasya boleh bicara sebentar. Suara itu membuat Iona, Cia dan Thea mendongak. Lelaki dengan nametak Reno Dev Christian di alma maternya itu, berdiri menjulang dengan wajah datarnya. Cia berdiri, diikuti Iona dan Thea. Seakan tak peduli, Reno menatap wajah Cia tanpa ekspresi. Boleh, ucap Cia lirih. Lo sama gue berakhir sampai di sini. Dek, pernyataan itu membuat Cia menegang. Maksudnya, we broke up. Hubungan kita gak bisa dipertahanin lagi, ucap Reno. Kenapa? Kenapa gak bisa? Lo nyerah gitu aja Ren. Reno diam. Reno, lo gak ada gitu mau berjuang buat hubungan kita. Cia menunggu jawaban Reno namun lelaki itu tetap diam. Mata Cia mulai berkaca-kaca, saat lelaki itu membisu. Lo bilang, apapun nanti masalahnya bakal dihadapin sama-sama. Tapi mana buktinya? Bullshit, dasar pengecut lo. Cia menangis. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Jangan nangis. Sorry for hurting you. Tangan Reno terangkat lalu menyeka air mata Cia. Cia terdiam, ia semakin dibuat sesak oleh perhatian lelaki di depannya itu. Tasya, gue sayang lo. Gue harap, setelah berakhirnya hubungan ini, kita tetap jadi teman baik, ucap Reno. Wajahnya datar, namun hatinya sakit melihat orang yang disayanginya menangis. Sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir. Setelah mengatakan itu, Reno lalu berlalu pergi dari kelas. Cia menatap punggung Reno yang perlahan menghilang, lalu memeluk Iona. Menangis di sana. Lo kuat Cia. Apapun yang terjadi, terus percaya sama takdir Allah, ucap Iona sembari mengusap-usap punggung Cia. Thea mengusap-usap lengan Cia. Ikhlasin Ci. Terkadang Tuhan hanya mempertemukan, bukan mempersatukan, ucap Thea. Reno bilang Hicks, apapun yang terjadi akan dilalui sama-sama Hicks, tapi Hicks, itu cuma omong kosong, ucap Cia dengan sesenggukan. Iona melerai pelukannya lalu menangkup pipi Cia. Kedua ibu jari Iona menyeka air mata sahabatnya itu lembut. Ikhlasin Ci. Kalau emang maunya dia gitu kenapa lo harus nangis? Cowok di dunia ini banyak,
jangan kayak gini. Ucap Iona tegas. Lo kuat Ci. Allah tahu mana yang terbaik buat lo. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya, dan lo harus yakin, Allah pasti akan mempertemukan lo sama lelaki yang lebih baik dari Reno. Ucap Thea. Kini Iona dan Cia sedang berada di kantin, menyantap makanan sambil menggulir media sosial mereka masing-masing. Cia sudah agak tenang dan mencoba melupakan masalah tadi, setelah mendapati penceramahan dari kedua sahabatnya. Iona dan Thea. Burung puyuh burung ketut dimakan biawak. Kadang cantik kadang imut tapi mirip-mirip biawak, suara handphone milik Cia. Cia lalu mematikan handphonenya saat melirik layar laptop Iona. Anjir lo ngestok siapa? Tanya Cia kaget. Mantannya Pak Arkan. Cia melotot lebar. Mantan. Iona mengangguk-anggukkan kepalanya. Cia kembali mengalihkan pandangannya ke arah layar laptop Iona. Badai juga badannya. Gak kayak lo. Apa? Iona menatap Cia tajam. Maksud gue, gak kayak lo yang lebih cantik dan body goals. Gue belum selesai ngomong anjir. Ucap Cia. Iona menatap Cia datar. Serius beb, gue belum selesai ngomong tadi malah lo serobot. Ucap Cia. Lo pernah ketemu sama dia? Cia menunjuk foto seseorang di layar laptop Iona. Pernah. Ngeselin parah sumpah. Kayak lo. Sembarangan. Tapi maksudnya ngeselin gimana? Ya ngeselin, dia pernah bilang ke gue kalau dia bakalan ngerebut Pak Arkan lagi. Wah gila gak bisa dibiarin tuh. Bahaya Yon, gue sih gak tenang kalau ada pelakor gitu. Gue juga emang gak tenang, tapi gue percaya sama Pak Arkan. Ucap Iona. Gila, dia pramugari. Itu seragam pramugari kan? Tanya Cia kaget. Iona menganggukkan kepalanya. What the fuck? Umpat Cia. Yon, gak yakin gue kalau pikiran lo gak negatif mulu ke Pak Arkan. Awalnya sih, tapi gue percaya Pak Arkan. Ucap Iona. Ya tapi lo gak inget apa yang Septi pernah bilang. Pilot dan pramugari itu banyak yang selingkuh. Ucap Cia menakut-nakuti. Diem gak lo? Sebelum gue cemplungin ke sumur. Ancam Iona kesal. Cia tertawa melihat ekspresi Iona. Pilot bukan cuma suami gue doang. Dan suami gue gak kayak gitu. Ya ta, diem atau gue seret ke neraka. Ancam Iona. Cia tertawa lepas. Hahaha iya bumil. SSSTT. Pelan-pelan. Tegur Iona sembari melirik sekitar. Gue udah pelan anjir. Lagian lo kenapa masih dirahasiain sih? Gak akan kenapa-kenapa Iona, anak kuliahan udah nikah itu boleh. Iona menyedot es tehnya. Ish iya tahu, tapinya gue belum siap. Belum siap kenapa sih anjir? Tanya Cia heran. Ya pokoknya belum siap aja. Lo belum siap, tapi perut lo. Semuanya pasti bakalan ketahuan. Saran gue, mulai dari sekarang gak usah lagi sembunyiin status lo supaya orang-orang gak berpikiran negatif tentang lo nantinya. Iya gue tahu, lagian kalau gue jujur juga gak ngaruh. Biar aja mereka tahu sendiri. Iya sih, nah kan. Tapi gue heran sama si Farel, dia picek apa gimana ya? Gak ngeliat gitu perubahan badan lo yang berisi. Iona mengedikkan bahunya. Gak tahu. Dia kan koas, di rumah sakit terus. Jarang dong pasti ketemu gue. Ucapnya. Gue juga sebisa mungkin nutupin pakai tas. Lanjutnya lagi. Gue. SSSTT ada Farel sama Septi dateng. Bisik Iona memotong ucapan dia saat melihat Farel dan Septi berjalan ke arahnya. Hai Iona. Sapa Farel. Hai. Apa kabar lo? Ucap Farel. Kita gabung boleh nih? Tanya Septi dan diangguki Iona dan Cia. Boleh duduk aja. Gue baik kok, ucap Iona. Farel tersenyum lalu ia dan Septi duduk bergabung dengan Iona dan Cia. Tasya, panggil Farel. Cia menoleh menatap Farel. Gue udah denger kabar lo dan Reno. Yang sabar ya, mungkin emang dia bukan yang terbaik menurut Tuhan. Dan lo pasti akan dapet yang lebih baik dari Reno. Iya Rel, thanks.
Ucap Chia mencoba menanggapi dengan santai. Tuhan tahu yang terbaik buat lo, Ci. Jangan sedih dan jangan galau. Ucap Septi dan Chia mengangguk sembari terkekeh. Jangan sampai gamon segala. Lo cantik, cari yang lebih dari Reno pasti dapat. Lanjut Septi bergurau. Hahaha. Mereka semua tertawa bersama. Brak, Iona. Semua yang berada di meja tersentak kaget dan langsung menatap tajam si pelaku. Resti Tai. Ngagetin anjing. Sarkas Septi. Perempuan bernama Resti itu menampilkan gigi ratanya. Sorry. Iona, lo udah nikah. Hening. Iona menatap teman-temannya yang juga menatapnya tak percaya. Hah, lo udah nikah. Ulang Resti. Iona meneguk salivanya. Duh mampus. Resti, Iona, Cia dan yang lainnya menoleh dan menemukan Thea yang berlari ke arah tempat duduk mereka. Nih orangnya, gue liat video lo waktu akad dari handphonenya Thea. Ucap Resti jujur sembari menunjuk ke arah Thea. Iona cantik, kangen mas. Mi, kangen kamu juga love you. Lagi apa? Iona cantik, utututu love you too. LG di kampus jam istirahat. Kamu, Mi. Baru selesai mandi, terus stan sama kamu. Nih ada foto. Iona cantik, ganteng banget suami aku. TP kebiasaan gapik senyuman. Kamu LG demna itu cinta. Mi, itu foto waktu aku smakru jalan 2. Niatnya mau lingseng aku kirim ke kamu, TP lupa. Iona cantik, Iona maklum kok itu faktor utua. Enak, jadi pengin diajak jalan 2. Mi, untung sayang. Insya Allah kita berdua jalan-jalan nanti kemanapun yang kamu mau. Kamu free, aku free, kita full time. Iona cantik, asyik siap mas Captain makasih sayang. Klo GTU aku off ya. Mes ada kelas. Mi, sama-sama cantik. Iya, jagain lupa makan dan jaga kesehatan. Iona cantik, oke sayang. Kamu juga. Tok, tok. Arkan menaruh handphone lalu berjalan membuka pintu hotel sambil menggosok-gosokkan handuk ke rambutnya yang basah. Saat ini Arkan sedang berada di hotel. Lelah sekali setelah melakukan penerbangan seharian penuh. Pintu terbuka membuat Sharon tersenyum, berbanding terbalik dengan Arkan yang hanya menampilkan ekspresi datar. Malam ini, Arkan benar-benar tampan. Membuat jantung Sharon berdebar-debar melihat pria itu. Apa kabar, Ar? Tanya Sharon. Arkan menghela napasnya dengan malas. Ngapain? Tanyanya to the point. Sharon memanyunkan bibirnya ketika Arkan tidak menjawab pertanyaannya. Yuk makan malam. Ajaknya lembut. Duluan. Bareng kamu, ayo udah ditungguin kru yang lainnya tahu. Duluan sana. Ulang Arkan datar. Bareng kamu, Ar. Gak akan duluan sebelum kamu bareng aku. Ucap Sharon kekeh sambil tersenyum. Gak bisa. Loh kenapa? Masih ada urusan. Singkat Arkan. Urusan apa? Iona. Tanya Sharon. Arkan hanya bergumam menjawab ucapan Sharon. Sharon terdiam melihat jawaban Arkan. Setelah itu, Sharon tersenyum. Belum kasih kabar Iona ya? Arkan tidak menjawab. Ya udah kabarin istri kamu dulu. Bentar. Plak. Arkan sedikit tersentak saat Sharon dengan lancang memukul pipinya. Sorry Ar, tadi ada nyamuk tapi nyamuknya terbang. Sharon menampilkan gigi ratanya. Sakit ya? Maaf Ar, gara-gara nyamuk sih. Sharon mengusap lembut pipi kanan Arkan. Tanpa diketahui, diam-diam ada yang memotret keduanya. Lepas. Arkan menepis tangan Sharon sedikit kasar. Hal itu membuat Sharon terkejut. Jadi perempuan tahu batasan. Jangan lancang. Sharon seketika sesak mendengar ucapan Arkan. Sharon terdiam, ia meneguk salivanya sejenak. Kamu kenapa sih Ar? Maafin aku, jangan kayak gini. Aku gak mau kita jadi asing. Kenapa kamu selalu cuek sama aku, Ar? Tanya Sharon lagi. Kini dengan suara pelan. Tak ada jawaban dari Arkan membuat Sharon kembali meneguk salivanya. Aku tahu, aku salah waktu itu, tapi please jangan kayak gini. Aku sedih banget,
Seakan kamu gak kenal aku lagi. Arkan tetap enggan membuka suara. Pandangan pria itu menatap ke arah lain, berbanding terbalik dengan Sharon yang menatap Arkan dengan sedih. Aku harus apa supaya hubungan kita sebagai teman baik-baik aja? Maaf kalau aku pernah nyakitin kamu, tapi please banget sikap kamu sekarang kayak bumerang buat aku. Sakit rasanya kamu giniin. Gimana pun juga aku masih sayang sama kamu. Sharon terdiam ketika di akhir kata. Sial, dirinya keceplosan. Arkan melirik Sharon dengan datar. Lebih baik kamu urus diri supaya gak ngejar-ngejar pria yang udah beristri. Setelah itu Arkan berlalu masuk ke kamar. Malas sekali berbicara pada orang seperti itu, dan Arkan paling anti berbicara panjang untuk topik yang tidak penting. Bagaimanapun Arkan harus menjaga perasaan Iona, istrinya. Arkan mencintai Iona, sangat. Meskipun Iona tidak bersamanya, kesetiaan harus tetap ia jaga. Persetan dengan masa lalu. Masa lalu hanya membuat hidupnya tidak bahagia dan tidak bermanfaat. Sementara saat ini, Arkan fokus pada masa depannya yaitu Iona dan anak-anaknya. Di sisi lain, Sharon terduduk di tepi ranjang, air matanya mengalir dan sesak di dadanya seakan tak ada pasokan oksigen, melihat reaksi Arkan yang selalu saja cuek padanya. Aku harus apa? Sakit banget rasanya. Aku masih sayang kamu. Sharon sesenggukan, menghirup udara dengan tarikan dalam saat sesak menyerangnya. Sharon menjatuhkan tubuhnya ke kasur, air matanya masih belum berhenti. Seketika, memori saat berpacaran dengan Arkan terulang kembali. Saat dimana Arkan tersenyum padanya, sikap hangatnya. Sharon sangat merindukan semuanya tentang Arkan. Bersambung.